Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTubeku Yurina Sinta, dan kali ini kita akan ngebahas tentang lanjutan video yang kemarin, yaitu tentang pedagogik part 2 untuk SKB CPNS keguruan. Bagi teman-teman yang belum subscribe, klik subscribe-nya ya, dan dapetin notifikasi dengan klik tombol loncengnya sehingga dapat notifikasi setiap kali aku upload video di channel YouTubeku. Oke teman-teman, kita akan mulai di nomor 11 ya. Upaya guru dalam memanfaatkan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajar. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Merencanakan pengajaran remedi. E. Mengadakan tes remedi. Ya, paling tepat untuk guru dalam memanfaatkan hasil analisa itu untuk mencari titik kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. Untuk yang nomor 12 di sini, upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan tinggi. E. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Ya, di sini teman-teman, yang paling tepat upaya merancang pengayaan adalah diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soalnya yang memiliki kesulitan tinggi, karena kata kuncinya adalah pengayaan. Untuk nomor 13, dalam melakukan evaluasi proses hasil belajar, seorang guru perlu memperhatikan hal sebagai berikut. A. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian, analisa hasil penilaian, melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. B. Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, analisa hasil penilaian, sebagian indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. Kemudian untuk C. Analisa hasil penilaian, belum melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. Kemudian yang D, melaksanakan hasil penilaian dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Dan yang E adalah semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaian. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 14. Di nomor 14 ini, pada setiap akhir kegiatan pembelajaran, guru bersama peserta didik melakukan kegiatan yang namanya refleksi ya. Hal ini dilaksanakan untuk apa refleksi itu? A. Mengukur ketuntasan peserta didik. B. Mengukur efektivitas proses pembelajaran. C. Mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik. D. Menentukan langkah-langkah pertemuan berikutnya. E. Mengetahui materi yang belum terbahas dalam proses pembelajaran. Ya, refleksi dilakukan untuk mengukur hal yang belum dipahami peserta didik sehingga guru mendapat feedback hasil dari peserta didik yang masih belum paham akan materi. Lanjut ya teman-teman, nomor 15. Penilaian diatur dalam Permendiknas RI nomor berapa? Ingat, penilaian ya. A. Permendiknas RI nomor 16 tahun 2007. B. Permendiknas RI nomor 20 tahun 2007. C. Permendiknas RI nomor 41 tahun 2007. D. Permendiknas RI nomor 13 tahun 2007. E. Permendiknas RI nomor 19 tahun 2007. Ya, penilaian ada di Permendiknas RI nomor 20 tahun 2007 ya teman-teman. Untuk nomor 16, untuk menghindari penilaian yang subjektif dan untuk memudahkan guru dalam menilai prestasi yang dicapai peserta didik, maka dalam penilaian ranah psikomotor guru menggunakan A. Soal pilgan, B. Soal jawab singkat, C. Soal uraian objektif, D. Kriteria, E. Tes performance. Ya, karena untuk menghindari subjektif, maka untuk psikomotor kita menggunakan tes performance. Nomor 17. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas peserta didik.
B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan ulangan akhir semester tiap peserta didik. Kemudian yang C ini adalah mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan peserta didik dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. D. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap peserta didik untuk melihat kesulitan peserta didik dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pembelajaran dan tes remedi. E. Mengumpulkan lembaran-lembaran hasil pekerjaan tugas, gambar-gambar, dan hasil ulangan tiap peserta didik. Yang namanya penilaian portofolio itu adalah mengumpulkan hasil kerja peserta didik ya. Dan di situ sudah ada feedback dari guru, baik itu masukan dari guru ataupun rekan peserta didik yang lain. Bentuknya juga album sebagai bukti hasil belajar. Nomor 18. Dalam mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar harus memperhatikan apa saja. Kata kunci dalam soal ini adalah instrumen penilaian evaluasi hasil belajar. A. Substansi konstruksi bahasa. B. Substansi konstruksi validitas skor. C. Substansi bahasa konstruksi skor. D. Substansi validitas bahasa reliabilitas. E. Substansi konstruksi validitas reliabilitas. Jadi untuk penilaian cukup 3 saja ya teman-teman. Dari substansi, kontennya, konstruksi sistematikanya, dan bahasanya saja. Untuk nomor 19. Di bawah ini yang merupakan ciri dari penilaian kelas. Ingat, keywordnya adalah ciri dari penilaian kelas. A. Penentuan tujuan tes, penyusunan kisi-kisi tes, penulisan soal, penelaahan soal, perakitan soal, analisis soal. B. Penyusunan kisi-kisi tes, penulisan kartu soal, penelaahan soal, perakitan soal, penyajian tes, scoring, pelaporan hasil tes. C. Belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan berdasarkan acuan norma, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. D. Belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan berdasarkan acuan kriteria, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. Kalau yang E, tes tertulis, tes lisan, tes praktik, atau tes kinerja, tes proyek portofolio. Nah, ciri penilaian kelas itu adalah pertama teman-teman perlu dihafalkan belajar tuntas. Kemudian penilaiannya otentik, berkesinambungan berdasarkan kriteria, dan menggunakan berbagai teknik dalam instrumen penilaian. Diingat-ingat terus. Oke, nomor 20. Pernyataan di bawah ini yang betul, berarti yang betul ya. Untuk A, penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan laporan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Yang B, penilaian hasil belajar oleh pendidik dilaksanakan dalam bentuk penugasan, ulangan harian, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, dan ujian sekolah. C. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran dan tanpa memperhatikan hasil penilaian oleh pendidik. D. Kriteria kelulusan ujian nasional UN dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Satuan Pendidikan. Yang E. Ujian sekolah mencakup semua mata pelajaran kelompok iptek, agama, dan akhlak mulia, kewarganegaraan, dan kepribadian. Ya, di sini pernyataan yang paling tepat ini adalah ini. Penilaian hasil belajar oleh pendidik itu digunakan untuk pencapaian kompetensi peserta didik. Bahan laporan hasil belajar itu bentuk raport, dan yang terakhir adalah untuk refleksi di mana untuk memperbaiki proses pembelajaran. Baik teman-teman, nantikan lagi di part selanjutnya. Salam sukses dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.